Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Intan Diana, Tri Nurhayati, Nurhalimah Suherma, Yesi Dafor, Natalia, dan Oya Daud. Di sini kami akan membawakan materi tentang Karl Marx. Dari Karl Marx yang saya bawakan yaitu yang pertama, biografi Karl Marx. Yang kedua, konsep pembangunan ekonomi menurut Karl Marx. Yang ketiga, pemikiran Karl Marx. Yang keempat, perbedaan sosialisme dan komunisme menurut Karl Marx. Materi pertama yaitu biografi Karl Marx. Karl Heinrich Marx adalah seorang filsuf, pakar ekonomi, politik, dan teori kemasyarakatan dari Prusia. Semasa hidupnya, ia menuliskan banyak hal. Yang paling terkenal atas analisisnya terhadap sejarah, terutama mengenai pertentangan kelas yang dapat diringkas sebagai sejarah dari berbagai masyarakat hingga saat ini pada dasarnya adalah sejarah pertentangan kelas sebagaimana yang tertulis dalam kalimat pembukaan dari Manifesto Komunis. Dalam hidupnya, Karl Marx terkenal sebagai orang yang sukar dimengerti. Ide-idenya dimulai menunjukkan pengaruh yang besar dalam perkembangan pekerjaan segera setelah ia meninggal. Pengaruh ini berkembang karena didorong oleh kemenangan dari Marxist Bolsheviks dalam Revolusi Oktober Rusia. Ide ini Marxian baru mulai mendunia ke abad 20. Konsep pembangunan ekonomi menurut Karl Marx. Dalam hal pembangunan ekonomi, Karl Marx mengutamakan kajian mengenai dampak dari keruntuhan sistem kapitalisme dalam jangka panjang. Dalam analisa ekonomi kapitalis, Marx mengemukakan pandangan bahwa komunisme akan memperluas pengaruhnya seiring dengan kegagalan sistem kapitalis dalam memperluas pengaruhnya. Analisa ini digunakan untuk mengkaji pembangunan ekonomi kapitalis. Kebijakan ekonomi di negara-negara komunis dipengaruhi oleh pemikiran Marx mengenai pembangunan ekonomi. Negara-negara yang menjadikan pemikiran ini sebagai landasan penentuan kebijakan ekonomi utamanya ialah Uni Soviet dan Tiongkok. Pemikiran Karl Marx. Kecaman Marx terhadap sistem kapitalis. Karl Marx sangat benci dengan sistem perekonomian liberal yang digagas oleh Adam Smith. Dari segi moral, Marx melihat bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam. Hal itu karena sistem liberal tersebut tidak peduli tentang masalah kepincangan dan kesenjangan sosial. Dari segi sosiologi, Marx melihat adanya sumber konflik antar kelas, yaitu para pemilik modal yang menguasai kapital yang kaya raya. Di lain pihak ada sekelompok orang lainnya, yaitu kaum buruh sebagai kelas proletar yang sangat miskin menduduki posisi kelas bawah. B. Teori pertentangan kelas. 1. Teori Marx tentang pertentangan kelas ditulis dalam buku Manifesto Komunis. 2. Di zaman kuno ada kaum bangsawan yang bebas dan budak yang terikat. 3. Di zaman pertengahan ada tuan tanah sebagai pemilik dan hamba sahaya yang mengharap tanah bukan kepunyaannya. 4. Di zaman modern ada majikan yang memiliki alat-alat produksi dan buruh yang hanya punya tenaga kerja untuk dijual kepada majikan. 5. Ada masyarakat kelas kaya atau the have dan kelas masyarakat tak berpunya atau the have not. C. Teori surplus value dan penindasan buruh. Kelebihan nilai produktivitas kerja buruh atas upah alami disebut nilai lebih atau surplus value, dinikmati oleh para pemilik modal. Semakin kecil upah alami yang dibayarkan pada kaum buruh, semakin besar nilai surplus yang dinikmati pemilik modal. Berarti semakin besar pengisapan atau eksploitasi dari pemilik modal atas kaum buruh,
Hal ini ditulis Marx dalam Das Kapital. Sebagian dari laba yang merupakan surplus value tersebut ditanamkan kembali sebagai investasi, apakah untuk memperluas usaha yang ada atau membuka lapangan usaha baru. Dari hasil investasi ini, kekayaan mereka akan semakin menumpuk, semakin lama akan semakin besar. D. Dialekta materialisme historis. Dengan materialisme historis, Marx percaya sejarah manusia ditentukan oleh kebutuhan ekonominya yang paling dasar, yaitu kebutuhan akan materi. Seluruh tindak tanduk manusia didorong oleh motif ekonomi, yaitu pemuasan materi. Marx percaya bahwa kekuatan-kekuatan ekonomi yang disebutnya kekuatan-kekuatan productive force, sangat menentukan hubungan-hubungan produksi, pasar, masyarakat, dan bahkan termasuk suprastruktur ideologi, falsafah, hukum, sosial, budaya, agama, kesenian, dan lain sebagainya, nantinya di organisasi. Fase-fase perkembangan masyarakat. Menurut Marx, sebuah kelompok masyarakat akan mengalami fase-fase sebagai berikut. 1. Komunisme primitif atau suku. 2. Perbudakan. 3. Feodalisme. 4. Kapitalisme. 5. Sosialisme. 6. Komunisme. Perbedaan sosialisme dan komunisme menurut Karl Marx. Perbedaan di antara kedua fase tersebut dapat dilihat dari produktivitas. Dalam fase sosialisme, produktivitas masih rendah dan kebutuhan materi belum terpenuhi secara cukup. Dalam fase komunisme penuh, produktivitas sudah tinggi sehingga semua kebutuhan materi sudah diproduksi secara cukup. Yang kedua, hakikat manusia sebagai produsen. Dalam fase sosialisme, manusia belum cukup menyesuaikan diri sehingga menjadikan kerja sebagai hakikat dan masih mementingkan insentif materi untuk kerja. Pada tahap komunisme penuh, kerja sudah menjadi hakikat. Manusia bekerja dengan penuh kegembiraan sukacita. Semua pekerjaan dilakukan dengan sukarela, dengan efisien, tanpa terlalu mementingkan insentif langsung seperti upah, yang hanya merupakan produk sampingan dari kerja. Yang ketiga, pembagian pendapatan. Dalam fase sosialisme, berlaku prinsip from each according to his ability to each according to his labor, yang artinya dari masing-masing sesuai dengan kemampuannya, untuk masing-masing sesuai dengan usahanya. Dalam fase komunisme penuh, prinsipnya from each according to his ability to each according to his needs, yang artinya dari masing-masing sesuai dengan kemampuannya, untuk masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Pada tahap komunisme penuh, bahkan uang tidak perlu digunakan. Dalam tahap komunisme penuh, tidak ada lagi soal kelangkaan, juga tidak ada lagi kelas-kelas masyarakat. Pengisapan dari suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya.